wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan. Ada 30 soal. Saya akan coba kerjakan dan kita bahas juga langsung. Nah, soal yang pertama yaitu nasionalisme. Dasar hukum kebudayaan nasional tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal kebudayaan. Kebudayaan ini ada di pasal 32. Karena di pasal 31 ini tentang pendidikan dan 32 ini tentang kebudayaan. Ini menjadi satu kesatuan ya, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 dan 32. Jadi yang ditanya kebudayaan ini pasal 32. Lanjut, nomor 2, pilar negara. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal sebagai kata kuncinya adalah pelestarian budaya. Jadi jawabannya yang ada kultural, edukasi, personal, struktural, dan hukum. Karena budaya, maka di sini yang kultural. Culture itu budaya. Jadi jawabannya pendekatan kultural. Lanjut nomor 3. Nah, soal bahasa Indonesia. Ingat ya, di dalam soal tes wawasan kebangsaan ada juga pemahaman tentang bahasa Indonesia. Ini salah satu bentuk soalnya. Perhatikan penggalan surat keluarga berikut ini. Mas Ridwan, Alia jadi sekolah di Bandung. Kalau Alia mau, tinggal saja di rumahku. Tahun ini kan Ricky ke Brunei, jadi di rumah ini tetap pasti sepi. Kalau ada Alia, bisa sedikit ramai. Sekalian aku bisa bantu mengawasi dia. Inti penggalan surat berita keluarga tersebut adalah A. Alia dapat meramaikan rumah Pak Anwar saat Ricky pergi. B. Kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. C. Keinginan Alia untuk tinggal di rumah paman di Bandung. D. Kesediaan paman Alia menerima dirinya. Atau E. Informasi anaknya yang akan ke Brunei selama Alia di Bandung. Nah, kesimpulan berarti ya. Di sini kita menyimpulkan bahwa rumahnya menjadi sepi. Kenapa? Karena Ricky ke Brunei. Sehingga ketika ada Alia mungkin akan ramai. Jadi dapat disimpulkan adalah kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. Sehingga sang paman ini menawarkan Alia untuk tinggal bersamanya di Bandung. Kita lanjut soal nomor 4. Ini jawabannya panjang. Berikut ini yang merupakan pengertian dari hukum privat dan hukum publik. Oke, ada hukum privat, ada hukum publik. Apa nih? Jadi kuncinya adalah hukum privat, yaitu hukum yang mengatur antar warga negara. Sedangkan hukum publik, ini hukum yang mengatur warga negara dengan negara. Oke, kita cari di jawaban yang tepat. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara satu dengan yang lain menitik beratkan pada kepentingan orang lain. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur negara dengan alat kelengkapan dengan warga negara. Nah, ini kemungkinan yang tepat, tapi kita cari jawaban yang lainnya dulu. Hukum privat mengatur hubungan negara dengan alat kelengkapannya, ini sudah pasti salah. Hukum privat adalah hukum yang berlaku umum, salah, karena hukum privat ini khusus. Hukum publik ini yang umum. D. Hukum privat, hukum yang keadaan bagaimanapun paksaan mutlak, ini salah. Hukum privat yaitu hukum yang peraturan kepentingan, perintah dan larangan, sedangkan hukum publik yaitu peraturan yang bagaimana cara melaksanakannya, bukan. Ini yaitu hukum formal dan hukum material pengertiannya. Jadi yang tepat adalah yang A, yaitu privat mengatur antar orang, sedangkan publik mengatur hubungan antar negara dengan warga negara. Save. Nah, nomor 5, tentang pilar negara Pancasila. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan sesuai harkat martabat dan kodratnya, merupakan esensi nilai Pancasila. Nah, ini sedikit menjebak ya teman-teman. Walaupun di sini ada kata Tuhan Yang Maha Esa, kemungkinan kita akan menjawab religius. Tetapi inti pertanyaannya adalah menempatkan manusia sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya. Ini merupakan nilai humanitas. Nah, nilai religius itu seperti apa? Nilai religius ya nilai bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap Tuhannya.
Nah, sedangkan humanitas ya nilai yang berkaitan dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodratnya atau memanusiakan manusia, itu humanitas. Itu. Kemudian ada sosialitas tentang nilai sosial dan juga mungkin nasionalitas ini ya. Kita lanjut soal nomor 6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya internet. Akan tetapi kemunculan internet sering disalahgunakan oleh oknum. Misalnya pencurian data penting oleh perusahaan agar pengembangan iptek lebih beradab dan bermoral dilandasi dengan nilai Pancasila terutama sila beradab dan bermoral, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini beradab dan bermoral. Jadi sila yang kedua jawabannya. 7. Tentang pilar negara. Pencetusan ide dan implementasi terhadap 4 konsep pilar kebangsaan diprakarsai oleh siapa? Megawati, B.J. Habibie, Taufik Kemas, Amin Rais, atau Samuel Simanjuntak. Jawabannya yaitu Taufik Kemas saat dia atau beliau menjabat sebagai ketua MPR. Kalau tidak salah di tahun 2004. Dia mengeluarkan konsep 4 pilar kebangsaan. Nah, kita harus pelajari nih 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Ini nomor 8. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ini soalnya hampir sama dengan tadi atau sama ya. Yaitu tentang humanitas. Karena sebagai kodrat Yang Maha Esa didudukan sebagai harkat, martabat, dan kodratnya. Ya, ini nilai humanitas. Soalnya sama. Nomor 9. Menurut penelitian, diabetes mellitus, ini soal bentuk bahasa Indonesia di dalam TWK. Menurut penelitian, diabetes mellitus disebabkan oleh tidak berfungsinya kelenjar pankreas secara optimal. Akibatnya, hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Untuk melengkapi paragraf rumpang, kalimat penjelas yang tepat adalah tanpa insulin, makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. Penderita diabetes mellitus berasal dari masyarakat golongan bawah. C. Pankreas tidak boleh memproduksi insulin saat kadar gula meningkat. D. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang dialami oleh kaum wanita. Atau E. Makanan manis berpotensi meningkatkan kadar gula dalam darah. Oke, kalimat sebelumnya adalah akibatnya hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Kalimat setelahnya oleh karena itu. Nah, ini berarti kalimat rumpang yang membutuhkan jawaban sebab akibat. Di antara A sampai E, yang paling bisa dimasukkan itu yang A. Karena masih berhubungan. Coba, akibatnya hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Tanpa insulin, makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus ... Nah, jadi jawaban yang tepat yang A. Nomor 10. Masih tentang bahasa Indonesia. Menurut penelitian diabetes mellitus, oh ini soalnya sama. Itu yang A tadi ya. Ternyata banyak soal yang sama juga. Kita lanjut saja ke nomor 11. Masih bahasa Indonesia. Rumah sakit yang ditata dengan baik pasti tertib, aman, bersih, dan nyaman. Karena itu pengunjung selalu berdatangan tanpa henti. Untuk itu, petugas rumah sakit membentuk jadwal agar pengunjung memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk ... orang sakit. Pilihan kata yang tepat. Oh, ini mudah ya. Pengunjung ya pasti menjenguk orang sakit. Tidak mungkin memantau, melayat, atau mendatangi. Ini jawabannya yang C. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan asas pluralistik multikultural Bhinneka Tunggal Ika adalah asas pluralistik. Pluralistik ini adalah menerima keberagaman. Multikultural ini juga merupakan multi ini banyak, kultural ini budaya. Jadi sama dengan pluralistik yaitu menerima sebuah keberagaman. Sektarian, toleransi, kesetaraan, terbuka, koeksistensi. Yang bukan adalah yang sektarian, sekte,
sektarian atau sebuah ajaran. Ini bukan termasuk. Kalau yang lainnya toleransi jelas dibutuhkan dalam pluralisme, apalagi kesetaraan, keterbukaan juga sangat dibutuhkan dalam pluralisme, dan eksistensi. Koeksistensi juga diperlukan dalam pluralistik atau multikultural. Jadi yang bukan adalah yang A, sektarian. Nomor 13. Nilai-nilai Pancasila sebagai pilar kebangsaan utama memiliki isi sebagai nilai humanisme. Pengaruh dari nilai humanistik melahirkan gagasan individualisme, pluralisme, sosialisme, etnosentris, liberalisme, dan pluralisme. Nah, untuk pertanyaan ini saya sedikit ragu untuk menjawabnya, karena humanistik ini biasanya melahirkan 3 ajaran, yaitu liberalisme, pluralisme, dan juga individualisme. Tetapi di sini ada semua jawabannya, tapi saya mencoba untuk menjawab yang pluralisme. Mengapa? Karena humanistik di sini mengandung arti bahwa menempatkan manusia sesuai dengan kodratnya, yaitu memanusiakan manusia, sehingga setelah itu memunculkan gagasan pluralisme, yaitu menerima sebuah perbedaan. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, kita save. Lanjut nomor 14. Ini tentang pengamalan Pancasila, sepertinya karena pertanyaannya sila. Pada saat perjalanan pulang ke kampung, Dono melihat 3 anak kecil yang sedang dibentak-bentak oleh orang dewasa yang ternyata menyuruhnya untuk mengamen. Dono ingin memberikan uang tetapi teringat peraturan. Pengamen itu tidak boleh diberi di lampu merah. Sikap ini sesuai dengan penerapan sila ke, wah gimana nih? Tidak boleh memberi uang kepada pengamen, sehingga Dono tidak jadi memberikannya karena sesuai aturan. Ini sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat yang keempat. Kenapa keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena masyarakat pemerintah melalui perwakilan kita sudah membuat aturan, sehingga masyarakatnya harus mentaati. Mentaati ini juga termasuk dalam nilai lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi, yaitu di sini adalah aturan negara lebih diutamakan dibandingkan keinginan pribadi. Jadi nilai sila yang keempat. Lanjut nomor 15. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah melakukan pendidikan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendidikan edukatif adalah edukasi ini kan berarti pendidikan. Nah, kita cari saja jawaban yang berkaitan dengan pendidikan. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. Mungkin. Mewajibkan kegiatan sekolah untuk ikut kesenian. Ini kebudayaan, ada kata kesenian. Patuh terhadap hukum, ini jelas hukum. Menonton pertunjukan wayang kulit, ini kesenian. Membuat keputusan bersama dalam musyawarah, ini organisasi atau struktur. Jadi yang A. Nomor 16. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 36A yang merupakan hasil amandemen. Oke, ini murni hafalan ya. Kita harus tahu amandemen 1, 2, 3, dan 4. Saya sendiri pun sedikit ragu. Saya akan menjawab seingat saya, mungkin ini antara amandemen kedua atau ketiga. Tapi saya lebih memilih yang kedua. Ini memang murni amandemen. Jadi kita harus tahu amandemen pertama sampai keempat apa saja perubahannya. 11. Berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam pengembangan karakter positif bangsa merupakan peran generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme. Yang ditinjau perannya sebagai, nah di sini adalah mengembangkan karakter merupakan peran generasi muda dalam sebagai, nah di sini ada 3 ya, yaitu adalah membangun, pemberdaya, dan juga perekayasa. Nah, karena di sini mengembangkan berarti ini memberdayakan, yaitu pemberdaya karakter. Ya, lanjut nomor 18. Banyaknya kejadian terorisme membuat keutuhan bangsa Indonesia semakin terkoyak. Salah satunya adalah kejadian bom bunuh diri di Gereja Bethel. Aksi teror bom bunuh diri ini menyalahi sila ke, ada 2 di sini. Yang pertama, keutuhan bangsa semakin terkoyak. Ini sila ketiga. Tetapi ketika yang ditanya aksi teror bom bunuh diri, ini tidak sesuai dengan sila pertama.
yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk bunuh diri. Jadi yang A. 19. Nasionalisme. Nasionalisme humaniter adalah nasionalisme yang bersifat toleran, berpandangan bahwa setiap bangsa memperjuangkan kesejahteraannya berdasarkan humaniter. Humaniter ini kan sebuah cara pandang suatu masyarakat yang bekerja sesuai dengan pemikirannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah fanatis, tradisi, kebebasan, demokrasi atau cara yang dipercaya. Nah, ini jawabannya, cara yang dipercaya. Karena humaniter ini adalah cara-cara yang dipercaya oleh suatu bangsa yang selama ini telah dipercayainya. Jadi nasionalisme humaniter ya ini, yang E. Nomor 20, perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia dilaksanakan VOC pada masa pemerintahan gubernur. Wah, ini juga murni hafalan, saya sedikit ragu untuk jawaban ini. Antara Peter Booth atau John Peterson, saya pilih jawab yang John Peterson. Nah, soal nomor 21, dengan adanya globalisasi, maka dunia akan terasa lebih kecil jika dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Sejauh mata memandang, dunia dibatasi oleh batasan-batasan wilayah duniawinya, akan tetapi sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi. Oke, langsung saja ke pertanyaannya, sebagai dampak positif adanya globalisasi. Oke, ini pertanyaannya panjang, tetapi pernyataannya panjang, tapi pertanyaannya sangat simpel. Dampak positif dari ekonomi di Indonesia. Ya, kita langsung saja cari jawaban yang berdampak positif ke ekonomi. Semakin kurang impor, ini salah. Semakin mudahnya arus produksi, mungkin. Adanya pembatasan, pasti salah. Biaya ekspor menjadi murah, tidak murah, oh ini salah. Biaya impor melonjak tinggi, oh ya berarti yang B ya. Oke, nomor 22. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan, ingat, pilar kebangsaan ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga satu lagi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini tujuannya apa? Mewujudkan nilai-nilai dasar negara, karena semuanya ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar negara. Baik itu Pancasila, UUD 45, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika, ini menguatkan nilai-nilai dasar negara sehingga nilai yang lainnya ini akan terwujud. Ketika nilai dasar negara sudah terwujud, maka nilai yang lainnya akan terwujud. Oke, soal nomor 23, alinea keempat dalam pembukaan ini tidak boleh diubah atau diamandemen karena merupakan tujuan negara, falsafah, cita-cita bangsa, inti perjuangan, merupakan landasan undang-undang. Oke, jawabannya yang B. Merupakan falsafah. Kenapa? Karena di alinea keempat ini ada Pancasila. Nah, Pancasila ini kan falsafah atau ideologi bangsa. Jadi ketika merubah alinea keempat berarti merubah Pancasila. Ketika merubah Pancasila sama saja kita merubah negara Indonesia. Jadi tidak boleh dirubah. Lanjut. Ini soalnya panjang. Dengan latar belakang budaya, sejarah, setara kondisi, konsentrasi geografis, serta perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan Nusantara memiliki wawasan ke dalam dan keluar. Nah, wawasan ke dalam, oke, kita cari jawaban yang memiliki wawasan ke dalam. Bangsa Indonesia dalam aspek internasional harus berusaha mengamankan kepentingan nasional, baik semua aspek politik, ekonomi, dan tercapainya tujuan nasional. B. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah sedini mungkin faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Ini mungkin. Ini kenapa tidak? Karena aspek internasional, kita pandangnya ke dalam. Yang C. Semua aspek internasional ini juga sama. Bangsa Indonesia harus peka berusaha mencegah mengatasi sedini mungkin faktor penyebab timbulnya mengupayakan terpilihnya keanekaragaman. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh rakyat bertujuan agar tidak terjadi penyesatan. Ini tidak. Berarti antara B dan C. Kenapa pilih yang B? Di sini terpeliharanya keanekaragaman, di sini terpeliharanya kesatuan. Jelas. Disintegrasi ini hubungannya dengan persatuan. Jadi yang B. Yaitu bangsa Indonesia harus peka terhadap sedini mungkin faktor yang timbul disintegrasi. Ini faktor dari dalam karena wawasan ke dalam. Lanjut nomor 25. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja. Pertanyaannya adalah penyebab utama kasus cyberbullying era milenial ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Ingat tadi pilar kebangsaan itu apa? Dasar negara. Kita coba cari kurangnya kesadaran hukum,
Mungkin juga lemahnya pendidikan dasar, mungkin minimnya dilakukan sekolah, kurangnya bimbingan konseling, dan lunturnya pemahaman tentang nilai Pancasila. Ini jawabannya semuanya benar, tetapi yang berkaitan dengan pilar kebangsaan ini hanya yang E. Nomor 26. Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok kaidah perubahan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa pilihan, ini yang kaidah perubahan Undang-Undang Dasar. Oke, kita bisa pilih satu jawaban yang benar dan satu jawaban yang salah, kemudian kita cari di pilihan. Misal nomor 1, perubahan dilaksanakan dengan adendum. Adendum ini penambahan, iya, ini sesuai aturan. Mempertegas sistem presidensial. Kita cari yang salah, tidak mengubah. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan. Nah, ini salah. Karena bentuk negara tidak dapat diubah. Jadi yang tidak ada nomor 4-nya. A ada, B ada, C tidak ada, D ada, E ada. Berarti yang C jawabannya. 1, 2, dan 3. Karena tidak ada 4-nya. 1, 2, 3. Ini pasti benar. Lanjut nomor 27, nasionalisme. Sifat rasional dari nasionalisme Indonesia adalah sikap realistis dan keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus terbuka dan realistis. Nasionalisme ya berarti adalah bersikap adanya sebagai kondisi bangsa, memberi ruang bagi semua melalui batas, berani mengambil yang baik dari luar, membebaskan bangsa lain atau memberikan kebebasan terhadap warga negaranya. Oke, jawabannya yang C. Kenapa bukan yang E? Realistis dan keterbukaan. Memberikan kebebasan kepada warga negara untuk ide terkait nasionalisme ini tidak boleh, karena ketika nasionalisme ini dibebaskan kepada warga negara, maka warga negara akan memberikan kebebasan yang berlawanan dengan nasionalisme Indonesia. Jadi yang C, berani mengambil yang baik dari luar, terbuka ya, untuk memperbaiki bangsa sendiri. Ini realistis, karena bangsa kita perlu perbaikan dan kita ambil yang baik, nilai yang baik dari luar. Nomor 28, Pancasila mampu menjadi pilar sekaligus filter perkembangan pada era saat ini yang sesuai Pancasila arus perkembangan globalisasi. Oke, Pancasila sesuai globalisasi, menjalin komunikasi terbuka dengan bangsa lain kepentingan negara, berkiprah di luar negeri, menolak jaminan HAM, salah, berpartisipasi dalam kebijakan prinsip humanitas, manfaat teknologi untuk membangun martabat bangsa, karena berkaitan dengan globalisasi. Kita memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. 29. Semangat nasionalisme kaum terpelajar membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada jadi saat nasionalisme kaum terpelajar ini membangun pendidikan, ini pergerakan berdasarkan pada lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Masyarakat pribumi belum tertarik, kolonial Belanda membatasi, pendidikan kolonial tidak tergantung, corak pendidikan nasional beratar barat dan terbatas. Jadi pada zaman nasionalisme itu, dulu pendidikan sangat bercorak kepada barat dan terbatas, hanya dibatasi oleh kalangan atas yang bisa menuntut pendidikan, dan mereka pun akan berlatar belakang pendidikan barat. Jadi jawabannya yang E. 30 yang terakhir, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral. Pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke budi pekerti kemanusiaan, berarti sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu 30 soal TWK yang bisa kita pelajari.